Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu, sahabat-sahabat LSC rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, termasuk salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dorongan untuk kita mau mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Maulid, ini ya, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya juga bulan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga animo dorongan untuk kita lebih mau mengenal Nabi kita seyogyanya lebih meningkat, gitu ya. Dan itu harus kita usahakan untuk kita jaga di selepas bulan-bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini. Di kelas yang kita sekarang ke-5 ya, kita pertemuan ke-25 ya. Di pertemuan yang ke-25 kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang peta tantangan dakwah. Kita sudah masuk di bagian dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba berusaha untuk mengetahui dan menggali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Karena setiap dakwah itu mesti ada lika-likunya, ada tantangannya, ada ujiannya masing-masing, dan tentu ujian yang menjadi tantangan terberat dakwah itu sendiri sebenarnya adalah dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berdakwah itu seorang diri, awalnya dari seorang diri, kemudian ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini untuk seluruh bumi, gitu. Sehingga eh, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi ini selayaknya untuk kita jadikan sebagai salah satu potret saja. Tetapi tentu Nabi menghadapi tantangan itu dengan berhasil. Tantangan yang menghalangi Nabi, tantangan yang mempersulit dakwah Nabi itu semuanya itu berhasil dilalui oleh Nabi dengan sangat indah, sangat bagus, dan hasilnya pun luar biasa. Itu seharusnya menjadikan kita sebagai umat ini harus banyak belajar dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi tantangan dakwah. Sebelum kita membahas kepada tantangan dakwah, dan ini tentu sangat banyak sekali ya, terutama kita masuk di fase Mekah saja, kita masuk di fase Mekah kurang lebih selama 13 tahun ya. 13 tahun kalau kita bicarakan cuma 1 jam kayaknya ya nggak imbang lah ya. 13 tahun dibicarakan satu jam saja. Saya kita hanya ambil potret-potretnya saja. Setidaknya mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kesulitan dakwah Nabi, dan seharusnya pula itu mendorong kita untuk kita tidak tidak putus asa atau tidak kendor ketika menghadapi tantangan-tantangan dakwah itu. Dan Nabi berdakwah bukan berdasarkan tantangan yang ada, bukan. Ya, Nabi berdakwah itu bukan berdasarkan tantangan yang ada. Karena kalau berdakwah sesuai dengan tantangan yang ada, itu kalau tantangannya nggak ada berarti nggak dakwah. Nah, gitu.
Nabi itu dakwah atas perintah dari Allah. Ada tantangan, ya tantangannya harus dihadapi. Karena ini bagian dari mensukseskan apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi. Gitu. Kita pun juga sama. Kita pun kalaupun berdakwah, menyampaikan risalah Islam ini kepada saudara-saudara kita yang lain di bumi Indonesia ini, seyogyanya tantangan itu tetap ada dan masing-masing orang memiliki tantangan yang beragam. Tapi dengan sedikitnya kita mengambil potret di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kecerdasan Nabi, efektivitas Nabi, kolektivitas Nabi. Ini semuanya sangat menonjol di dalam sisi menghadapi tantangan-tantangan dakwah itu. Sehingga kita coba bahas petanya, ya petanya berarti kita tidak masuk secara spesifik kepada dakwah syariah seperti yang kemarin sudah disampaikan sama Ustadz Farizal, tapi kita lebih umum 13 tahun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah secara umum selama kurang lebih 13 tahun. Pertama adalah tantangan internal, ya. Tantangan internal yang ada pada diri kaum muslimin sendiri itu menjadi sebuah tantangan, ya. Dan ini memang harus kita awali dari melihat tantangan yang ada dalam internal kita, ya. Melihat tantangan yang ada di dalam internal kita. Karena ketika tantangan internal itu tidak sepenuhnya beres, maka bisa dikatakan cukup sulit untuk kita menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Tantangan internal yang ada di dalam diri kaum muslimin sendiri secara umum, secara khusus untuk bahasa bangsa Indonesia ini sendiri, saudara-saudara kita yang muslim di Indonesia ini adalah sebuah tantangan tersendiri ini. Ya, dan Nabi juga sama. Nabi menghadapi tantangan internal juga, gitu ya. Sebelum nantinya Nabi berhasil kemudian menaklukkan seluruh tantangan-tantangan eksternal. Tantangan internal ada beberapa macam. Pertama dari dukungan keluarga. Di situ ada paman-paman Nabi seperti Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan ada dua ya. Abu Sufyan itu ada dua, ada Abu Sufyan bin Harb, ini ya. Itu berarti Bani Abdi Syams. Kemudian ada Abu Sufyan bin Al-Haris, ini Bani Hashim. Ya sama, dua-duanya di fase Mekah kedua-duanya di fase Mekah kedua-duanya tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Masuk Islamnya nanti dua-duanya Abu Sufyan bin Haris ataupun Abu Sufyan bin Harb, itu kedua-duanya masuk Islam menjelang Fathu Mekah. Tapi yang jelas ini sebuah tantangan internal Nabi, gitu ya. Bagaimana keluarga dalam budaya orang Arab itu merupakan kekuatan pertama dan utama, gitu. Lah dari Bani Hashim dan juga dari Bani Abdul Muttalib, gitu. Itu yang masuk Islam itu cuma beberapa orang saja, gitu deh. Termasuk orang yang masuk Islam baru beberapa orang saja. Dan itu artinya Nabi menghadapi banyak sekali tantangan di situ. Nabi banyak sekali menghadapi paman-pamannya, ponakannya, sepupunya, bibi. Kita tahu di dakwah jahriyah awal dakwah jahriyah, yaitu setelah berjalan masuk tahun keempat kenabian itu kan Nabi disuruh berdakwah kepada keluarganya dulu sama Allah, ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi kan kemudian mengumpulkan semua Bani Hashim. Nabi kumpulkan semua Bani Abdul Muttalib di rumah Nabi dalam acara jamuan makan, gitu. Makan jamuan gitu kan, dikasih makanan-makanan yang enak, dikasih minuman yang segar, minumannya bahkan disebutkan itu memang minumannya bentuknya susu. Udah makan kenyang ditambah minumnya susu, wah tambah kenyang lagi ini ya. Sehingga kalau sudah kenyang diharapkan ketika bicara lebih lebih bisa ngikuti alur lah yang disampaikan sama Nabi. Tapi nggak taunya ketika Nabi mau berdiri mau bicara langsung dipotong sama Abu Lahab. Hei Muhammad, ente mau ngomong apa ente?
Ente kalau mau ngomong agama nggak pantas. Ini kita acaranya jamuan makan. Ente jangan ngomong-ngomong masalah agama. Jangan ngomong masalah keyakinan ente, gitu ya. Dan itu masya Allah. Rasulullah ketika diputus sama Abu Lahab gitu itu, ya udah Nabi berhenti, gitu ya. Jadi Nabi ingin memulai penyampaian dakwah ini justru malah Abu Lahab sendiri yang memutus itu. Akhirnya kemudian jamuan pertama kan akhirnya berakhir dengan apa? Berakhir dengan ya jamuannya berakhir dengan kekenyangan, kenyang dan apa enak gitu ya. Nah, tapi ternyata Nabi tidak berhenti. Nabi kemudian mengundang lagi jamuan makan yang kedua kepada seluruh Bani Hashim, kepada seluruh Bani Abdul Muthalib. Bedanya jamuan makan yang kedua Abu Lahab nggak diundang. Nah, gitu. Ini diundang kemarin buat masalah kemarin buat ini ya. Nah, ini Abu Lahab di jamuan makan yang kedua tidak diundang. Dan kemudian Nabi menyampaikan dakwah. Nabi menyampaikan ajaran Islam. Itu kan buktinya yang masuk Islam cuma satu kan. Di jamuan makan yang kedua itu yang masuk Islam cuma siapa? Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ibunya Zubair bin Awam. Yang lainnya ya masih. Abu Talib ya masih gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Bayangin coba, kalau orang dakwah keluar kemana-mana, tapi justru keluarganya sendiri yang melawan. Itu kan kesulitan yang luar biasa sekali. Gitu. Begitu juga dengan koordinasi dan manajemen. Eh, Bagaimana Nabi mengkoordinir para sahabat yang sudah masuk Islam. Kalau dakwah Siriyah itu kisaran 30 sampai 60-an sahabat yang sudah masuk Islam itu dikoordinir oleh Nabi, dimanage oleh Nabi. Kita tahu kemarin dari materi dakwah Siriyah itu bahwa Nabi memang memanage dan mengkoordinir para sahabat jangan sampai kemudian berbenturan dengan Quraisy, gitu ya. Karena jika berbenturan dengan Quraisy jadinya malah sulit, lebih sulit lagi nanti gitu. Itulah kenapa ketika malam hari beberapa sahabat itu sholat menghadap ke Ka'bah, itu kan kemudian ada dua orang mabuk dari Quraisy, dua orang Quraisy lagi mabuk itu kemudian ngata-ngatain orang yang sedang sholat, gitu kan ya. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah masuk Islam nggak terima, dihantam orang itu terus berdarah, gitu ya. Dan terus kemudian setelah itu kan Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat. Ya, sehingga tidak terbuka lagi di tempat yang terbuka yang bisa dilihat semua orang. Terfokus di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, gitu ya. Dan yang di rumah Al-Arqam kan bukan semua juga, gitu ya. Bukan semua sahabat di rumah Al-Arqam kan juga tidak. Beberapa sahabat belajar di rumah Al-Arqam. Nanti sahabat-sahabat yang belajar di rumah Al-Arqam yang bersama dengan Nabi, ini kemudian nanti mendatangi rumah-rumah sahabat yang di luar sana, kemudian belajar Islam, gitu. Jadi Nabi mengkoordinir itu kan berarti sebuah tantangan tersendiri, gitu kan ya. Sebuah tantangan tersendiri. Nabi mengkoordinir sahabat, Nabi mengatur sahabat, termasuk salah satunya kan ketika hijrah ke Habasyah, ya. Hijrah ke Habasyah itu kan termasuk bagaimana Nabi mengkoordinir sahabat, memanage sahabat. Ada hijrah Habasyah pertama, ada hijrah Habasyah kedua, sebagaimana juga sama ada hijrah ke Madinah dan seterusnya, gitu ya. Itu Nabi atur semuanya, gitu. Atau saat memboikotan itu kan diboikot selama 3 tahun, tidak boleh, semua orang Mekah tidak boleh berinteraksi sosial, jual beli, dialog, bercakap, ngobrol, bahkan juga saling menikahkan, itu nggak boleh. Itu padahal kan Umar sudah masuk Islam. Itu kan Hamzah juga sudah masuk Islam. Tapi Nabi koordinir. Bahkan levelnya Umar saja itu tidak melawan pemboikotan. Ya udah jalani aja. Gitu ya. Harusnya kan Umar orangnya besar, kuat, Hamzah juga kuat gitu kan ya. Melawan pemboikotan itu kan harusnya bahasa kita kan gampang sih kan gitu. Tapi tadi Nabi mengkoordinir semuanya itu gitu. Itu tantangan tersendiri gitu ya. Dan memanage bagaimana kegiatan sahabat, apa yang harus dilakukan sahabat dan seterusnya, gitu ya. Ya, berikutnya juga sama, posisi kaum lemah, budak, mawali atau maula, wanita, ini juga sama.
Ini orang-orang lemah ini kalau di Mekah itu seringnya ditindas, dipersekusi, dibully, disiksa. Nanti ada beberapa nama-nama di slide terakhir itu ya. Sedikit mungkin nanti kita sedikit kisahkan beberapa saja. Itu semua sebagai bentuk gambaran bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lemah, budak gitu ya, kemudian sebagai mawali dan seterusnya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Nabi. Dan Nabi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan apa? Dengan cara hijrah ke Habasyah, gitu ya. Karena dengan hijrah ke Habasyah maka otomatis mereka menjalani Islam dengan aman. Mereka menjalani Islam dengan nyaman karena di bawah raja yang adil gitu. Nah, tidak kalah penting adalah juga tantangan internal Nabi adalah dari sisi ekonomi gitu. Dari sisi ekonomi ini merupakan satu sudut yang jarang dipandang di dalam sirah nabawiyah gitu ya. Padahal ini merupakan salah satu sisi yang penting yang seharusnya sejalan dengan dakwah Islamiyah ini gitu. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, itu Nabi sudah secara otomatis tidak terjun ke dunia bisnis lagi. Kalau bisnis enggak. Kalau jual, beli sesuatu, menjual sesuatu iya. Tapi ketika fokus di urusan bisnis, Nabi sudah tidak gitu. Ya, jadi karena tugas Nabi adalah apa? Menyampaikan dakwah ini kepada semua orang. Sehingga bukankah sampai harta Khadijah itu kan habis di pemboikotan itu. Gitu. Tetapi bukan berarti kemudian ekonominya berhenti, tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena berjalannya dakwah ini dia harus ada sisi ekonomi yang menopangnya. Gitu. Ya. Ya mungkin Rasul tidak berdakwah, tidak berdagang, tidak berbisnis, gitu ya. Nah, tapi kan Nabi punya sahabat-sahabat yang memang mereka pebisnis, gitu. Ya kan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat yang lain, gitu. Justru itu bagian dari pembiayaan dakwah, gitu ya. Jadi ini sisi yang sering terlewatkan, ya. Sisi yang sering terlewatkan. Ya biasanya kalau orang-orang lebih melihat dari sisi dakwah Nabi, ya cuma dari sisi dakwah, pengajaran, kajian dan seterusnya. Enggak, ya. Itu tidak bisa berdiri secara sendiri, dia harus ada yang menopang gitu kan. Salah satunya dari sisi ekonomi gitu ya. Sehingga Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, ya. Nah, mereka juga berdagang gitu loh. Bahkan kita tahu bagaimana Abu Bakar itu memerdekakan yang ada datanya kurang lebih sebelasan lah, kurang lebih sebelasan orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada Bilal bin Rabah, ada Amir bin Fuhairah dan lain-lainnya. Itu kan bagian dari menopang Islam, menopang dakwah Islam ini dari sisi ekonomi juga, gitu ya. Makanya salah satu pesan yang disampaikan oleh Ustaz Asep ya, enggak sekali dua kali ya, sering. Ustaz Asep menyampaikan bahwa eh, jangan semua muslimin ini berpikir bahwa masuk Islam itu dengan cara miskin semua, gitu ya. Kenapa di antara kita tidak ada yang berpikir untuk masuk Islam justru dengan kayanya, gitu ya? Karena sisi ekonomi merupakan salah satu sisi yang sering diabaikan, gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pertengkaran yang sangat kuat. Bagaimana ekonomi Islam dengan ekonomi non-Islam, peperangan di situ kan luar biasa kuat. Ya kita bisa lihat itu kan di sekitar kita, dengan ya. Kita dulu punya beberapa market Islami lah, gitu ya. Itu aja juga masih kalah, tutup semua kan akhirnya, subhanallah. Iya ceritanya gitu, ya kan. Persaingan di situ jangan dikira mudah, sulit persaingan di situ. Nah, kalau dia kemudian diberi keberhasilan oleh Allah, kemudian dia gunakan untuk menyokong dakwah Islam ini, dengan ya,
Seperti contohnya adalah siapa itu? Nizamul Mulk gitu ya. Nizamul Mulk salah seorang menteri dari Saljuk ya, dari Daulah Saljukiyah itu. Nah, Nizamul Mulk sendiri mengatakan dia seorang menteri, kemudian dia membangun sebuah madrasah namanya Madrasah Nizamiyah, terkenal itu dalam sejarah Islam, terkenal itu. Madrasah Nizamiyah itu yang keluar orang-orang hebat dari situ. Itu Nizamul Mulk itu justru malah mengalokasikan hartanya pribadi banyak ke sisi pendidikan di situ. Ketika ditanya, "Loh kok kamu menyisihkan banyak sekali hartamu justru untuk di pendidikan. Investnya kok di pendidikan, bukan di yang lain." Kata Nizamul Mulk, "Saya sadar bahwa saya bukan seorang alim, tapi saya berharap besok dibangkitkan oleh Allah di kalangan para ulama." Masya Allah. Jadi, ini penting sekali ya. Bagaimana sisi ekonomi menjadi sebuah tantangan bagi Nabi sendiri untuk apa? Untuk apa? Untuk kita umat Islam ini juga belajar dari Nabi. Ya, karena kita online gini kan juga ada sisi ekonomisnya kan. Kita kan modal kuota itu kan ya, yang datang offline modal bensin itu kan ya, Masya Allah luar biasa. Ya. Nanti Insya Allah Allah ganti. Artinya memang kita pun harus sadar dengan itu. Ya. Kesadaran ini harus mulai kita tumbuhkan di dalam pikiran kita. Nah, ketika tantangan internal ini harus sudah beres, baru bisa menghadapi tantangan yang sifatnya eksternal. Ini ya. Tantangan eksternal ini luar biasa, mungkin bisa dikatakan berat ya, berat. Tetapi beratnya tantangan eksternal itu hampir tidak terasa selama internalnya solid. Gitu. Kalau internalnya solid, itu tantangan-tantangan eksternal itu dijamin insya Allah tidak terlalu terasa berat ya. Karena memang berat. Kita coba lihat di sini ya. Bagaimana pertama fanatisme suku atau asobiyah. Orang-orang Mekah pada masa itu mereka itu hidup dengan sistem kabilah ya. Hidup mereka itu dengan sistem peraturan kabilah. Satu kabilah tidak boleh mencampuri urusan kabilah lain. Sampai kemudian mengurusi urusan kabilah lain itu jadi masalah serius seperti itu. Jadi ya, sehingga Nabi ini sebenarnya tidak bisa turun kecuali hanya di Bani Hashim gitu loh. Karena Nabi Bani Hashim gitu. Sehingga ketika Nabi berusaha mengajak para sahabat itu untuk masuk Islam, belajar Islam, itu kan sebenarnya Nabi kan menggerogoti atau sedikit demi sedikit melemahkan sistem asobiyah ini gitu. Dan itu sulit gitu ya. Bahkan Nabi sendiri mengalami gitu ya. Kita tahu kisah Ammar bin Yasir gitu ya. Ammar itu disebutkan dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Makmun, itu umur Ammar itu baru 9 tahun. Bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Itu Nabi melihat mereka disiksa. Gitu. Nabi melihat tiga sahabat ini disiksa. Gitu. Bahkan Sumayyah itu sedang hamil. Nah, gitu, bisa bayangin coba. Dan Nabi tidak bisa intervensi di situ. Nabi intervensi di situ, jadi masalah. Ya. Sumayyah disiksa sama Abu Jahal. Ammar disiksa sama Abu Jahal. Yasir disiksa sama Abu Jahal. Subhanallah. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir dan keluarga itu dia dari Bani Ans. Bani Ans itu asalnya di Yaman. Cuma dia kemudian mau tinggal di Mekah. Nah, tinggal di Mekah itu tidak bisa kecuali harus membangun perjanjian dengan salah satu kabilah. Nah, akhirnya Bani Ans ini membangun perjanjian dengan kabilah Bani Makhzum dengan Abu Jahal. Sehingga ketika Ammar disiksa Abu Jahal, Yasir disiksa Abu Jahal, Sumayyah disiksa Abu Jahal, Nabi melihat itu ya bahasanya mungkin tidak bisa intervensi di situ gitu. Nabi hanya mendoakan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah gitu. Sabar, sabar ya keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian adalah jannah gitu ya. Ya.
Oh, dan itu memang bengis banget itu kalau Abu Jahal itu mah. Ya. Kalau disebutkan itu kan sampai Sumayyah itu dibunuhnya itu kan gara ya awalnya kan sebenarnya dari Yasir ya. Yasir melihat istrinya ini kan hamil. Tapi kok disiksa sebegitu sebegitu apa ya, sebegitu keras gitu loh. Emang nggak mikirin bagaimana janin yang ada di kandungan istrinya itu. Maka ketika Abu Jahal ingin menyiksa lagi, itu Yasir secara otomatis sebagai suami berusaha untuk menahan itu. Itu membuat Abu Jahal marah besar. Gitu. Justru kemudian yang dibunuh pertama kali adalah Sumayyah. Gitu ya. Oh, disebutkan dalam beberapa cerita literatur sejarah itu bahwa apa namanya Abu Jahal itu mengambil rimhah. Rimhah itu seperti tombak tapi agak pendek gitu ya. Itu mohon maaf dimasukkan di bagian alat vitalnya Sumayyah gitu. Dan Sumayyah akhirnya menjadi orang pertama yang syahid di dalam Islam radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak bisa intervensi di situ. Nabi intervensi masalah lagi itu bukan jadi masalah kecil, itu nambah masalah gitu. Artinya kan Nabi melihat kondisi sahabatnya seperti itu kan akhirnya membuat Nabi tidak bisa bergerak gitu ya, tidak bisa mengambil langkah apa-apa gitu. Ya. Karena memang kuat sekali sisi asobiahnya gitu. Tapi di sisi lain itu di satu sisi ya, tapi di sisi lain kan sahabat-sahabat Nabi itu kan bukan hanya dari Bani Hasyim. Sahabat-sahabat Nabi itu dari kabilah-kabilah Quraisy yang lain dan itu rata-rata anak-anak muda. Minimal usianya di bawah Nabi lah minimal gitu ya. Kita tahu di situ ada Abu Bakar dari Bani Taim, kemudian ada Utsman dari Bani Abdi Syams, kemudian ada Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhroh, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan itu Nabi kemudian mulai menarik tokoh-tokoh muda itu untuk masuk Islam di dakwah sirriyah itu. Dan itu setidaknya tantangan ini bisa dihadapi oleh Nabi. Kemudian berikutnya juga sama tantangan yang lain adalah sistem politik dan sosial. Politik dan sosial yaitu simbolnya adalah Dar an-Nadwah. Dar an-Nadwah ini adalah kalau bahasa kita sekarang rumah parlemen. Dia seluruh keputusan yang keluar dari Darun Nadwah itu sifatnya mengikat gitu. Dan Nabi nggak bakal diundang ke Darun Nadwah. Itu hanya orang-orang khusus yang di situ. Semua keputusan yang keluar dari Darun Nadwah keputusannya final dan mengikat. Gitu ya. Kayak kita misalnya di rumah parlemen diinstruksikan bahwa BBM naik. Ayo, siapa yang berani ngelawan? Siapa yang bisa ngelawan? Eh? Eh? Demo bisa ya, demo bisa. Itu satu tantangan kan untuk kita kan. Itu bukan hanya kita. Nabi dulu menghadapi itu. Nabi menghadapi itu. Nah, karena dari sistem politik dan sosial ini memang simbolnya Darun Nadawah itu tidak mudah, Nabi cari jalan lain gitu loh ya. Bukankah kita tahu bagaimana Abbas? Kita ambil contoh adalah Abbas. Abbas itu paman Nabi. Abbas itu anaknya Abdul Muthalib. Abbas itu yang bertanggung jawab atas keselamatan Nabi setelah Abu Thalib meninggal. Abbas itu yang menyerahkan kepada orang Ansor saat Baiat Aqobah kedua. Tapi Abbas itu juga ikut barisan Quraisy saat perang Badar. Oh, bisa bayangin itu, Pak. Ya untung aja nggak mati karena Nabi sudah berpesan kan. Pokoknya nanti ada Abbas nggak boleh dibunuh kata Nabi sebelum perang Badar. Nah, sehingga di sini kemudian tergambar sampai Abbas sendiri sebagai sosok yang sebenarnya sangat mendukung Nabi itu kemudian tidak bisa melawan Darun Nadwah ini nggak bisa. Ini sudah keputusan mengikat final kok gitu. Keluar semua Quraisy keluar menyambut orang-orang muslimin di Badar ya keluar semua. Tidak boleh ada yang terikat gitu ya. Dan Umayyah bin Khalaf itu kan ketakutan pas perang Badar itu kan. Ketakutan nggak mau keluar itu kan. Tapi kan terus diejek-ejek sama Abu Jahal, nggak terima dia. Akhirnya dia berangkat. Ya mati juga di Badar. Gitu. Jadi ini sebuah sistem ya, sistem yang mana Nabi dengan sangat luar biasa
Nabi itu bukan hanya melawan sistem. Nah, Nabi tidak hanya melawan sistem, tapi merubah sistem. Nah, dan itu tidak dirasakan oleh Quraisy. Oh, hebatnya Nabi gitu. Quraisy punya sistem, Makkah punya sistem. Nabi melawan berhadapan dengan sistem itu. Nabi bukan hanya melawan sistem itu ya, tapi cara Nabi itu dengan apa namanya merubah sistemnya, tetapi orang-orang Quraisy pada nggak ngerasa kalau itu dirubah. Oh, masya Allah, itu pinternya Nabi kita. Itu kisahnya banyak sekali gitu ya. Ternyata di dalam kitab-kitab apa kitab-kitab sirah itu banyak sekali. Gitu. Begitu juga dengan sama nih kepemimpinan Quraisy atau bangsa Arab. Ya, orang-orang Quraisy mereka itu seibarat seperti pemimpin bagi semua bangsa Arab, satu jazirah Arab. Satu jazirah Arab itu mereka melihat Quraisy sebagai sosok pemimpin, terutama di bidang spiritual, gitu ya. Sampai Mubarakfuri itu menyebutkan bahwa sebagian orang-orang kabilah Jazirah Arab itu mengatakan keyakinan Quraisy adalah keyakinan yang diridhoi sama Tuhan. Nah, gitu. Sehingga memang sejak awal Nabi hijrah ke Madinah sekalipun target Nabi itu memang Quraisy gitu. Karena Quraisy ini pengaruhnya luar biasa sekali gitu. Ya, belum dari sisi perdagangan. Oh, Quraisy itu yang melakukan perdagangan ke Syam, ke Romawi, ke Persia, ke Habasyah, ke Yaman. Ini kan itu kan melewati jalur-jalur kabilah-kabilah Arab itu. Dan itu memberikan pengaruh di situ. Ya. Tapi hebatnya Nabi juga, gitu ya. Nabi kita itu orang pintar, gitu ya. Hebatnya Nabi kita juga itu Nabi itu apa namanya mengisolasi Quraisy. Nah, Nabi kita. Jadi Quraisy itu diisolasi, dia jangan sampai mengajak kabilah-kabilah lain untuk mendukung mereka, untuk mendukung Quraisy. Jadi Nabi hanya ingin menyampaikan, membuat sebuah opini bahwa masalah kami cuma sama Quraisy, bukan dengan kabilah yang lain. Nah, gitu. Sehingga kabilah-kabilah yang lain ini mereka tidak merasa dimusuhi oleh Quraisy dan tidak merasa dimusuhi oleh Nabi. Gitu. Sehingga Nabi memposisikan Quraisy pada saat itu dengan posisinya, sehingga Nabi memang sejak awal menarget Quraisy karena pengaruhnya yang luar biasa, bukan hanya di Mekah saja tapi di Jazirah Arab. Berikutnya juga sama golongan Al-Mala. Al-Mala itu adalah pembesar Quraisy, elit ya, tokoh-tokohnya. Mereka inilah orang-orang yang permusuhannya paling kuat dan paling menonjol. Ini Al-Mala. Gitu ya. Orang Quraisy itu disebutkan kisaran angkanya 6 ribuan. 6 ribuan sampai 8 ribuan orang penduduk. Tapi yang musuhi Islam itu berapa orang sih? Yang musuhi Islam itu sangat sedikit. Mereka adalah al-mala, yaitu para tokoh, para pembesar-pembesar Quraisy. Dan ini sunnatullahnya seperti itu sejak zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Lihat. Apa? Siapa ini? Gak maju. Gak maju ya? Dah. Matanya mulai meredup si Mas Yano. Al-Mala. Ya. Ini sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Silakan nanti dilihat. Silakan nanti Bapak-bapak Ibu sekalian asatidzah semuanya dilihat di kisah-kisah para nabi dan rasul. Hampir di semua kisah nabi dan rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Itu penyebutan tokoh-tokoh yang atau orang-orang yang memusuhi dakwah Islam, mereka
senantiasa disebutkan oleh Allah dengan satu kata. Apa itu? Al-mala, gitu. Al-mala, yaitu pembesar, elit, gitu. Ya, ini sudah kita bahas ini kalau yang masih ingat di tema perang Fijar. Ya, perang Fijar itu senantiasa menjadi sebuah bab di dalam materi Sirah Nabawiyah. Cuma kadang-kadang orang kurang bisa melihat apa korelasinya perang Fijar dengan Sirah Nabawiyah. Nah, ini di sini nih. Perang Fijar itu berakhir dengan perdamaian. Oke. Perdamaian itu yang menginisiasi adalah tokoh-tokoh yang dulunya oposisinya Abdul Muthalib, gitu. Abdul Muthalib kan adalah tokoh yang sangat disegani di Mekah. Dia punya apa namanya? Punya koalisi bahasa kita gitu. Tapi juga ada kabilah-kabilah yang menjadi oposisi di situ. Lah kan perang Fijar itu Abdul Muthalib sudah meninggal. Abdul Muthalib sudah meninggal. Lah ketika perang Fijar itu yang menjadi penjalan atau tokoh-tokoh yang mewakili perdamaian itu adalah tokoh-tokoh yang dulunya sebagai oposisi Abdul Muthalib. Sehingga dengan itu mereka dianggap pahlawan. Karena mereka dianggap pahlawan maka mereka naik. Mereka naik ketokohannya gitu. Nah, tiba-tiba ada cucunya Abdul Muthalib ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, disinilah kemudian cara pandang mereka itu apa? Cara pandang mereka itu sangat berbeda. Ini cucunya Abdul Muthalib ini bukan hanya ngaku-ngaku jadi nabi. Dia punya misi untuk mengambil alih kekuasaan Mekah. Makanya mereka nggak terima. Nah, gitu loh ya. Makanya mereka kan kuat sekali memusuhi dakwah Islam. Gitu. Dan Nabi juga sama. Bahkan Nabi itu di riwayat Ahmad itu disebutkan ya. Nabi di dalam riwayat Ahmad itu Nabi itu sedang tawaf. Kemudian Al-Mala ini sedang duduk-duduk di sekitar situ sambil menertawakan Nabi, nunjuk-nunjuk Nabi. Wow. Jadi diledekin Nabi oleh Al-Mala ini. Selesai tawaf, Nabi datangi itu orang-orang ini. Al-Mala ini didatangi sama Nabi. Terus Nabi bilang, ya ma'syara Quraisy, hai sekalian Quraisy, innama umirtu bidzabah. Insyaallah. Aku ini diperintah sama Allah untuk nyembelih kalian. Wow. Oh, kalimatnya harus gitu kadang-kadang loh ya. Ini bukan terus gitu enggak gitu ya. Ini ada riwayatnya masalahnya. Nabi bilang gitu, ini ya. Kenapa? Nabi ngomongnya sama Al-Mala kok masalahnya. Mereka itu luar biasa kuat permusuhannya dan tampak sekali gitu. Bahkan salah satu bukan mantan ya, mantan menantu Nabi Utbah itu, Utbah bin Abu Lahab itu. Utbah bin Abu Lahab itu bahkan sempat meludahi Nabi. Ketika meludahi Nabi, Nabi menghindar nggak kena, gitu ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaika kalban min kilabih. Ya mudah-mudahan Allah nanti apa namanya mengurungmu, menguasakanmu atas makhluknya, yaitu binatang buas dari makhluk-makhluk buas lainnya. Gitu ya. Ya kan benar akhirnya. Ditanya sama bapaknya, tadi Muhammad ngomong apa sama kamu? Tadi Muhammad bilang gini ya. Eh, Oh, berarti benar nanti. Hati-hati kamu. Kamu kalau keluar, kamu nanti bisa ketemu anjing apa singa, itu mesti nanti ngejar-ngejar kamu itu. Dan itu beneran, ketika dagang ke Syam itu ketika pulang bersama rombongan itu. Bersama rombongan itu ternyata ada binatang buas gitu. Binatang buasnya itu cuma menatap satu orang saja. Utbah bin Abu Lahab ini. So, ya. Jadi sikapnya memang beda. Jadi tadi bagaimana sikap Nabi kepada du'afa, ya. Bagaimana sikap Nabi kepada al-mala, ini hal-hal yang perlu untuk kita pelajari. Kemudian ada juga nilai-nilai jahiliyah. Nilai-nilai jahiliyah dari pemberhalaan, dari asobiyah, kemudian apa namanya kekuasaan dan seterusnya. Nilai-nilai jahiliyah itu sudah pernah dibahas ya di tema jahiliyah. Dan nanti bisa dirujuk di tema tentang jahiliyah. Ini adalah beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi, gitu ya. Dan ini bukan hal yang sederhana bagi Nabi tentunya.
Bagi kita saja juga kesulitan sampai sekarang, gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya kita akan melihat kepada perlawanan Quraisy secara umum kepada Nabi. Ini secara khusus ya. Ini setelah 3 tahun dakwah Syriah. Ya. Karena hampir di 3 tahun dakwah Syriah itu tidak ada bentrokan yang apa namanya, tidak ada bentrokan yang begitu menonjol. Gitu ya. Ada satu dua mungkin hanya sebatas apa namanya gesekan. Gitu. Tapi kalau bentrokan tidak ada. Tapi setelah Nabi disuruh oleh Allah untuk dakwah secara terbuka, disitulah kemudian Quraisy juga menampakkan permusuhannya. Ada beberapa sisi yang disasar sama Quraisy. Pertama diri Nabi. Nabi dibuat stigma, ya, stigma atau persekusi. Dikasih julukan yang buruk yaitu mudzammam, ya. Namanya Muhammad diplesetin jadi mudzammam, gitu ya. Kalau Muhammad itu artinya orang yang sangat eh, terpuji, kalau mudzammam itu orang yang sangat tercela atau hina, gitu ya. Itu mereka menyadari itu ya karena mereka orang Arab memahami bahasa Arab gitu ya. Yuk kita pukul Muhammad yuk, itu nggak masuk, ya kan? Muhammad tuh kita puji, loh kok orang kita puji kita pukul, ini nggak masuk, gitu ya. Makanya mereka mengganti istilahnya supaya bisa pas gitu ya. Maka mereka tidak memanggil Muhammad tapi mereka memanggilnya Mudzammam. Kemudian menuduh gila, kemudian dukun, kemudian penyihir, wah dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Makanya siapapun kalau dari kita ya misalnya Al-Fakir sendiri atau Bapak Ibu asatidah teman-teman LSD semuanya ini kalau diomongin sama orang, dikata-katain sama orang, sedangkan kita tidak seperti itu ya nggak usah direspon gitu ya. Nah, karena kita harus karena kita harus tahu bahwa manusia terbaik itu ya Rasulullah. Kita sama Rasulullah baik mana? Oh, jangan tanya. Oh, kita mah kualitasnya jauh, gitu ya. Dan Nabi saja sebaik itu masih mendapatkan tuduhan stigma yang tidak baik, gitu ya. Apalagi kita, gitu ya. Maka sederhana, maka di kalimat di dalam Sahih Bukhari disebutkan di situ, ketika Nabi mengatakan ketika banyak orang Quraisy menyebut-nyebut nama Mudammam. Ya, orang Quraisy sering kali menyebut-nyebut nama Mudammam, 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 Mudammam gitu. Maka Nabi berkata kepada sahabatnya, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nihim yashtumuna mudammaman wa yal'anuna mudammaman wa ana Muhammadun." Ini ya. Tidakkah kalian merasa takjub atau heran? Ya, aku dari seluruh hinaan-hinaan Quraisy itu, kata Nabi kepada sahabat. Bukankah kalian heran? Allah menjagaku dari semua celaan, hinaan, laknat Quraisy itu. Oh, bagaimana Nabi? Mereka itu jelek-jelekin Mudzammam. Mereka menghina-hina Mudzammam. Mereka melaknati Mudzammam. Sedangkan saya ini Muhammad. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Kan nama Nabi bukan Mudzammam. Ngapain kemudian direspon? gitu. Kalau saya dulu kalau saya dulu pas masih kecil itu dapat cerita dari eh, guru anak dulu. Nabi dipanggil ya Muzammam. Nabi nggak noleh. Ya Muzammam. Nabi nggak noleh. Dipanggil yang ketiga ya Muzammam. Kemudian ada sahabat bilang, ya Rasul, kamu diejek-ejek loh Rasul. Gitu. Namanya Muhammad diplesetin jadi Muzammam. Kata Nabi kepada sahabat, dia itu manggil Muzammam. Oh saya ini Muhammad. Ngapain noleh? Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi psikologi itu yang harus coba kita tanamkan. Kita misalnya dipanggil apa contohnya? Kambing. Ya juga kalau bukan kambing nggak usah nengok. Oh dia manggilnya kambing kok. Oh, kita namanya bukan itu, nggak usah nengok kita. Santai aja, jalan aja. Nah, cuma tadi ini perlu kebesaran hati ya untuk bisa memiliki cara pandang seperti itu.
Itu juga sama, menghina dan mengolok-olok Nabi. Nabi dihina pakai ghams, pakai lams, pakai hams gitu ya. Kita tahu di surat Al-Humazah itu wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Itu kan luar biasa bagaimana mereka sangat menghina dan mengolok-olok Nabi. Bukan hanya itu, mereka menyakiti fisik Nabi. Ya, menyakiti fisik Nabi, meletakkan kotoran saat Nabi sedang sholat, saat Nabi sedang sujud. Mereka merobek baju Nabi, mencekik baju Nabi, mencekik leher Nabi, memukul badan Nabi, meludahi muka Nabi, bahkan sampai kepada mengancam dan upaya untuk membunuh. Nah, gitu. Kita tahu itu kan, bagaimana ketika siapa itu? Abu Jahal ingin menghantam kepala Nabi dengan batu sedangkan Nabi sedang sujud. Kita tahu bagaimana Umar keluar dari rumahnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru menjadi jalan hidayah untuk masuk Islam. Gitu ya. Memang sejak awal usaha untuk membunuh Nabi itu ada, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini sebuah kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kepada diri Nabi saja? Oh tidak. Tapi kepada keluarga Nabi juga. Bani Hashim, Bani Muthalib itu diboikot. Ini tahun 7 sampai 10 kenabian. Nanti kita bicara bab ini khusus karena memang sama sekali tidak manusiawi. Diboikot oleh semua penduduk Mekah secara tidak manusiawi. Ya, ini sama sekali tidak mencerminkan apa perilaku orang-orang Quraisy sebelumnya, ya. Karena mereka apa yang diincar ternyata bukan hanya diri Nabi tapi sampai keluarga Nabi. Menceraikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kasus perceraian Ruqayyah dan Ummu Kulsum oleh Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab. Jadi Utbah dan Utaibah itu putra Abu Lahab itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum atas keinginan dari Ummu Jamil, Arwa binti Harb, istrinya Abu Lahab. Ini ya. Kenapa? Ya karena Ummu Jamil itu levelnya itu di bawahnya Khadijah. Nah, levelnya di bawah Khadijah. Supaya bisa levelnya sama, diapain? Ya dinikahkan putra dengan putrinya Khadijah. Kan besanan ini ya, besanan berarti kan selevel, setara, gitu kan ya. Tapi ketika dakwah itu, ketika Nabi dakwah Islam, apalagi ketika turun surat Al-Lahab, apalagi sampai Quran membongkar sosok Ummu Jamil, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun mim masad. Itu kalau nggak dibongkar sama Quran nggak ada yang tahu bagaimana buruknya Ummu Jamil. Maka kemudian karena dibongkar itu Ummu Jamil kan emosi, mendatangi Nabi. Ternyata diketahui katanya Nabi di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Ummu Jamil datang ke Ka'bah, yang didapati cuma Abu Bakar. Rasulullah di mana? Rasulullah di sampingnya, cuma nggak kelihatan oleh Ummu Jamil. Allah tutup apa Nabi dari mata Ummu Jamil. Mana temanmu itu? Kata Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ya seperti yang kamu lihat. Nah, itu doang. Ya kan nggak bohong ya, seperti kamu lihat. Ya padahal Nabi di sampingnya Abu Bakar, gitu kan ya. Sami itu annahu yahjuni. Aku dengar Muhammad itu telah menghinaku lewat puisi. Gitu. Ya tadi ayat surat Al-Lahab itu sambil membawa batu ingin dipukulkan ke kepala Nabi. Subhanallah. Ya. Jadi keluarga Nabi harus siap. Ya, ini juga sama berarti ya. Para dai yang mereka berjuang di atas jalan Allah, istiqomah, apalagi sampai melawan sebuah sistem, keluarganya juga harus siap. Berat ini ya, harus siap karena keluarga termasuk salah satu bisa jadi objek target gitu. Ini sama. Kemudian memprovokasi dan menekan Abu Thalib, gitu ya. Karena Abu Thalib didatangi 3 kali itu kan, Abu Thalib didatangi 3 kali. Setelah dakwah jahriyah, Abu Thalib didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy sekali.
diomongi baik-baik, tolonglah ponakanmu tuh selalu berhentilah. Ya jangan ngejek-ngejek Tuhan kita inilah. Gitu. Ya udah nanti saya sampaikan ke ponakan saya. Gitu. Abu Thalib ngomong sama Nabi, ya kan. Tapi Rasulullah ya tetap lanjut. Ini dakwah bukan berdasarkan keinginan Abu Thalib, kok. Ini amanah dari Allah kok kepada Nabi. Lanjut dakwah, ya kan. Tokoh-tokoh Quraisy gemes, oh gemes sih, apa? Geram, oh gemes, geram. Ini gimana sih ini, Mas? Akhirnya kemudian yang kedua kalinya tokoh-tokoh Quraisy datang kepada Abu Thalib dengan mengancam, hentikan itu. Kalau kamu tidak hentikan, ya kan, kalau terjadi apa-apa sama ponakanmu jangan salahkan kami. Wah, gitu ya. Maka kemudian maka kemudian Abu Thalib menyampaikan ini kepada Rasulullah. Kamu berhentilah. Ini tadi orang-orang Korea sudah sudah menyampaikan ancamannya. Udahlah berhenti aja lah. Jangan celah-celah Tuhan kami gitu ya. Ya, jadi merasa ditekan gitu. Justru jawaban Nabi yang terkenal itu kan. Jawaban Nabi yang terkenal, yang riwayat doif itu loh ya. Riwayatnya doif tapi ini ya. Mohon maaf ya, tapi riwayatnya memang doif. Andai kata Nabi, wahai pamanku, andaikan mereka bisa menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku bisa berhenti dari dakwah Islam ini, tidak akan aku lakukan. Nah, gitu. Ya. Itu doif ya? Iya, setahu saya itu doif. Ya. Yang sahih gimana? Yang sahih itu Nabi bertanya kepada pamannya, wahai paman, bisa tidak tangan paman itu tangan paman itu menghentikan sinar matahari yang menyinari bumi ini? Bisa nggak kedua tangan Abu Thalib menghentikan sinar matahari yang ada yang menyinari bumi ini? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Sinar matahari begitu luas. Tangan kita cuma tangan segini doang. Bisa nggak tangan kita menutupi sinar matahari yang sedang bersinar itu? Kata Nabi, sebagaimana kedua tangan paman tidak bisa menutupi sinar itu, maka paman juga tidak bisa menghentikan dakwahku ini. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, sampai yang ketiga kan kemudian Quraisy pusing kan. Quraisy pusing, akhirnya Quraisy yang ketiga kali ngapain? Bawa anaknya Al-Walid bin Mughirah. Masya Allah. Bawa anaknya Al-Walid bin Mughirah. Saudaranya Khalid. Ya, namanya Amarah bin Walid. Amarah bin Walid dibawa menghadap kepada Abu Thalib, minta tuker barter anak. Karena Amarah itu orangnya disebutkan orangnya memang tampan, cerdas, kaya, pinter, dengan ya. Masya Allah. Ya. Ini kalau sisi yang sedikit saya cermati itu bukan di sisi mereka menawarkan pertukaran anak, tapi bagaimana mereka mampu membujuk Amarah bin Walid untuk ganti bapak. Itu butuh perjuangan. Oh, siapa kita di sini coba yang mau diganti bapaknya dengan bapak orang lain coba? Itu kan butuh apa? Butuh apa itu? Rayuan atau butuh bisikan yang luar biasa itu. Dan itu sampai Amarah mau, Masya Allah. Dibawa apa? Iya kan, apalagi anaknya Al-Walid kan. Mau ganti bapak gimana ini? Maka kemudian siapa? Abu Thalib ditawari itu, woi, malah Abu Thalib itu marah besar. Abu Thalib sampai marah. Kalau bahasa kita nggak waras ente ini. Ente semua ini nggak waras. Kalian suruh untuk aku memberi makan anakmu dan aku serahkan anakku kepada kalian untuk dibunuh. Oh, ya kan? Amarah kalau dikasih ke Walid kan berarti Walid suruh ngurusi. Ya Pak Abu Thalib suruh ngurusi. Amarah bin Walid dibarter sama Nabi, berarti Amarah jadi anaknya Abu Thalib. Gitu kan? Berarti Abu Thalib suruh ngurusi, ngasih makan ini lah. Nah, anaknya Abu Thalib, ponakannya maksudnya kemudian diberikan kepada Quraisy untuk diapain? Dikasih makan juga. Ya kan tidak dibunuh. Nah, kata Abu Thalib, ente-ente nggak waras semua ini. Nah, semenjak saat itu mereka tahu, Abu Thalib nggak bisa diajak kerja sama ini. Pakai cara lain. Nah, cara lain lagi yang mereka coba untuk menghentikan dakwah Islam ini. Bukan hanya itu, terhadap risalah Islam dan Al-Quran. Gitu ya.
Mereka merendahkan bobot risalah dan wahyu sebagai mitos, asatir al-awwalin, dan plagiat dari ajaran agama lain. Subhanallah. Jadi mereka melihat bahwa risalah Islam ini hanyalah asatirul awwalin. Ini kisah dongeng, mitos orang-orang terdahulu. Gitu. Jadi cerita-cerita di dalam Quran, kisah-kisah di dalam Quran itu dianggap asatirul awwalin. Sehingga itu kan ada satu tokoh Quraisy yang luar biasa, apa bahasa kita, licik, itu sampai datang ke Persia dan Romawi untuk belajar kisah-kisah di seputaran mitos Persia dan Romawi. Namanya An-Nadhr bin Haris. Datang, pelajari kisah, dan itu tentu menghabiskan harta tentu. Tanya ke orang, tanya ini, jalan ke sana, bayarin orang. Sampai kemudian ketika sudah, itu kembali ke Mekah. Itu juga menyampaikan. Jadi Nabi bercerita, kisah Nabi Nuh misal. Kisah Nabi Nuh disampaikan sama Nabi sesuai yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu Nadhr bin Haris kemudian hadir di majelis itu sesudah Nabi pergi dan menceritakan kisah-kisah Romawi dan Persia itu. Subhanallah. Ya. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surat apa itu? Luqman ya. Kalau nggak salah, wa minan nasi man yashri lahwal hadis wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah gitu ya. Jadi dianggap Quran ini ya Allah. Ini kan karena sepertiga Quran kan isinya cerita. Sepertiga Quran kan isinya kisah. Nah, itu dianggap sebagai mitos. Enggak. Gitu. Ini nyata. Kisah Nabi, kisah para nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, yang kita kenal itu sampai Nabiullah Isa, bahkan sirah nabawiyah pun banyak di dalam Quran. Termasuk juga kisah-kisah yang bukan kisah Nabi dan Rasul. Kisah Luqman, itu kan ya. Kemudian kisah Imran, kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi, itu kan ya. Dan kisah-kisah yang lain. Ini bukan mitos, itu kejadian fakta, gitu kan ya. Seperti yang kita ketahui pelajari ketika kita belajar ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua juga menganggap Al-Quran sebagai produk manusia, puisi dan mantra. Puisi berarti syair, kalau mantra berarti dukun. Nah, gitu. Loh, kan puisi bagus, ya enggak? Puisi bagus enggak? Berarti kalau Quran dianggap puisi bagus enggak? Bagus enggak berarti? Ya enggak, tidak bagus. Kenapa? Iya, puisi memang sebuah keistimewaan di dalam bahasa Arab. Bahkan bisa dikatakan level tertinggi di dalam bahasa Arab itu memang di ilmu arut, di ilmu tentang pembuatan syair-syair bait-bait puisi. Cuma maksud mereka mengatakan Quran adalah puisi itu menurunkan kualitas sumber Quran gitu. Karena kalau Quran dianggap sebagai puisi, itu berarti Quran itu kan bukan dari Allah, tapi dari manusia. Gitu loh ya. Itu dari manusia. Jadi sejak awal memang seperti itu. Sejak awal masalah dan problem yang dihadapi umat Islam di dalam peperangan Ghazwul Fikri ini ya, perang pemikiran, itu memang dari segi epistemologisnya gitu ya. Bahwa mereka itu meragukan bahwasannya Al-Quran itu dari Allah. Mereka memahami bahwa Al-Quran itu bukan bersumber dari Allah, zat yang maha hak, tapi mereka meyakini atau mungkin menduga bahwa Al-Quran itu hasil dari budaya, gitu kan ya. Maka kemudian nanti muncul istilah-istilah yang aneh, ada Islam Arab, Islam Melayu, Islam apa, dan gitu ya. Enggak, Al-Quran itu murni dari Allah, gitu loh. Ya, karena yang kita hidup di muka bumi ini kan satu hal yang harus kita pegang kuat-kuat kan adalah sebuah kebenaran yang absolut gitu. Kita hidupnya harus memegang sebuah kebenaran yang absolut yang dia tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Kita harus berpegang dengan itu gitu. Kalau kita berpegang dengan itu kita akan benar gitu. Nah, cuma masalahnya kan orang melihat bahwa kebenaran itu ya tidak ada yang sifatnya absolut. Kebenaran itu ya relatif gitu loh. Menurut Anda benar, menurut antum mungkin nggak benar. Nah, ini jadi perkara, ini jadi masalah. Kita bicara agama nggak bisa seperti itu. Apalagi yang berurusan dengan apa? Dengan din, gitu ya.
maka nggak bisa ketemu gitu ya. Ya. Dan ini sama, ini merupakan menjadi sebuah apa? Sebuah salah satu eh, ini merupakan sebuah salah satu fenomena yang terjadi di dalam perang pemikiran pada masa ini, dari liberal lah, dari semua jenis isme yang ada, yang mereka bersatu padu untuk menyerang Islam. Itu mereka semua berawal dari meragukan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya. Bahwa Al-Quran itu dari Allah, Islam itu dari Allah. Maka selama kita di bumi Allah, dimanapun itu, maka kita harus beramal sesuai dengan eh, ajaran yang diturunkan oleh Zat yang memiliki langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Di sejak awal mereka memang memikirkan di sisi ini, bahwa eh, apa? Mereka meragukan dari segi kebenaran sumber Al-Quran itu dari Allah. Itu mereka meragukan itu, dan kita tidak boleh. Jadi, ya. Jadi mereka juga menyerang itu dari sisi apa, risalah Islam. Sampai sekarang kan juga ada kan, sampai sekarang ini, bahwa yang diserang itu Islam, yang diserang syariat Islam, gitu ya. Sampai sekarang yang diserang syariat Islam. Kenapa misalnya perempuan harus berjilbab, diserang ininya, diserang itunya. Kenapa harus sholat, diserang ininya, diserang itunya, dan seterusnya. Itu sampai sekarang pun syariat Islam menjadi salah satu target penyerangan, gitu ya. Nah, secara umum mereka orang-orang Quraisy itu mereka mengendalikan seluruh informasi, seluruh media untuk membentuk sebuah opini tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling jelas adalah forum Al-Walid bin Al-Mughirah, di mana Al-Walid bin Al-Mughirah ini membuat sebuah forum untuk membuat posko. Jadi ada satu forum, ini tujuannya untuk membuat posko-posko di rute-rute jalan masuk ke Mekah saat musim haji. Ini kita harus menyampaikan sebuah opini. Kalau di Mekah ada orang namanya Fulan, jangan dekati dia. Kenapa tidak boleh mendekati dia? Karena dia titik. Apa? Dukun. Oh ya, bukan dukun. Oh, dia tidak baca mantra kok. Terus apa? Orang gila? Ya bukan orang gila juga. Oh, kita tahu siapa orang gila. Sifat-sifatnya gimana semua orang tahu. Terus apa? Tukang sihir? Ya bukan tukang sihir juga. Oh, dia tidak menyihir orang gini. Akhirnya bingung dia. Jadi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir itu. Ya, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar tsumma nazar, dan seterusnya. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi mereka membentuk sebuah opini di dalam hal apa, masyarakat orang-orang sedang melakukan ibadah haji, kemudian mereka masuk, mereka melalui posko tadi, kemudian mereka di briefing, jangan mendekati orang ini dituduh, diambil kesimpulan akhirnya tukang sihir. Ini ya. Karena kalau orang sampai mendengar omongan Muhammad, mengomongan Rasulullah, mereka akan tersihir dengan omongannya. Bahkan mereka rela untuk apa? Untuk memusuhi keluarganya sendiri. Subhanallah. Ini ya. Tapi ya kelihatannya mungkin sulit bagi Nabi ya. Tapi ternyata Allah punya cara sendiri ya. Ternyata justru ada orang yang dari Yaman itu datang pada musim haji itu, di briefing gitu, itu orangnya ya, ada orang katanya katanya dukun, katanya orang gila, katanya sihir. Saya cobalah mau menyembuhkan orang ini, bisa enggak ya? Masya Allah. Selesai haji disamperin, mana orangnya? Orangnya itu. Oh, namanya Dimat ya, Dimat Al-Azdi kalau dalam apa namanya itu. Dari suku Azad Yaman. Saya mau tanya, katanya Bapak ini orangnya kesurupan ya. Kalau kesurupan, saya ini tabib yang sudah berpengalaman untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan.
Atau mungkin Bapak punya mantra-mantra. Saya juga tahu lah mantra-mantra gitu. Ya, coba saya ingin tahu Pak, Bapak ini keluhannya apa? Nah, gitu kan. Nabi diomongin gitu. Nabi apa yang oleh Nabi? Nabi kemudian membuka omongan dengan muqaddimah khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Dimat, stop, stop Pak, stop Pak, stop Pak. Coba ulangi Pak, ulangi lagi Pak, ulangi lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Yang kedua kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Stop, stop Pak, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sampai 3 kali, Masya Allah. Diulangi oleh Nabi. Sampai ketiga kali Dimat ini kemudian bilang, demi Allah, saya itu belajar cara menyembuhkan orang kesurupan. Mengetahui banyak mantra dukun dan sihir. Tapi nggak ada kalimat gini. Kalimat ini Anda dapatkan dari mana? Dan Anda itu siapa sebenarnya? Oh, saya ini bukan tukang sihir, saya bukan dukun, saya bukan orang gila, saya ini Rasul Allah. Oh, gitu malah. Oh, gitu. Terus gimana caranya untuk aku bisa ikuti ajaranmu? Nah, sini, tanganmu bawa sini. Nah, digenggam tangannya sama Nabi, berjabat tangan, ikuti kata-kataku. Syahadat, masuk Islam di Mat bin Ziyad al-Azdi itu, Masya Allah. Itu ada dari opini yang dibangun itu justru malah ada beberapa yang masuk Islam. Kemudian mereka menggunakan asobiyah, suku untuk menghambat dakwah. Ini ya. Kemudian memanfaatkan tangan asing, konsultasi kepada Yahudi. Ya. Jadi mereka itu sampai datang ke Madinah, sampai mereka itu tanya sama Yahudi. Ya, tanya sama Yahudi. Tentang apa? Tentang eh, eh, membuktikan kalau ini Nabi benar atau bukan. Dan Yahudi itu tahu, oh ya udah gini, tanyakan 3 hal ya, berarti tanyakan 4 hal kepada orang itu. Kalau dia bisa jawab berarti Nabi, kalau nggak bisa jawab berarti bukan Nabi. Apa itu? Pertama, ya tanyakan kepada dia tentang orang-orang para pemuda yang menyelamatkan agamanya. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang kisah pemilik 2 kebun. Ketiga, tanyakan kepada dia tentang raja yang melakukan perjalanan dari timur ke barat bumi. Yang keempat, tanyakan tentang roh. Ya, tanyakan 4 ini. Nanti kalau dia bisa jawab, nanti berarti dia nabi. Sampai konsultasi gitu untuk membuktikan ini benar nabi bukan ini. Itu Masya Allah. Akhirnya kemudian datang mereka kepada Nabi. Ini Quraisy datang kepada Nabi. Dan tanya itu kepada Nabi. Dan Nabi jawab, ya nanti saya akan jawab itu. Cuma Nabi nggak bilang insya Allah. Nah, itu masalahnya. Saya jawab, hari pertama wahyu nggak turun, hari kedua wahyu nggak turun, hari ketiga wahyu nggak turun, sampai hari ke-15 baru turun. 1 surat, full, surat Al-Kahfi. Ya. Bahwa pemuda-pemuda yang melarikan diri itu menyelamatkan agamanya adalah Ashabul Kahfi. Orang yang memiliki 2 kebun, itu kisahnya ada di surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian cerita tentang raja yang melakukan perjalanan dari timur ke barat bumi itu Zulkarnain, ada di surat Al-Kahfi juga. Gitu. Nah, cuma masalah roh itu di surat Al-Isra. Gitu. Gitu kan? Cuma Nabi ditegur ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah negur Nabi, kamu jangan mengatakan saya akan melakukan ini besok, kecuali katakan insya Allah. Nabi ditegur sama Allah. Ya. Itu kan artinya mereka sampai konsultasi kepada siapa? Kepada Yahudi. Termasuk salah satunya juga ini menghambat pengaruh dakwah keluar Mekah. Jadi mereka itu menahan gimana supaya orang-orang muslimin, para sahabat ini tidak keluar dari Mekah. Tapi saat keluar dari Mekah, mereka
ingin agar mereka ditarik lagi ke Mekah untuk tidak boleh keluar ke Mekah, keluar dari Mekah ini ya. Itu kisah memboikotan itu ya. Jadi jangan sampai keluar dari Mekah. Jadi biar mereka dikurung di Mekah sehingga perkembangan dakwah itu bisa dikontrol sama mereka. Tapi kan nggak bisa seperti itu ternyata, ya kan? Tadi seperti itulah secara umum mereka melakukan perlawanan. Yang terakhir, salah satunya ini adalah bentuk intimidasi. Bagaimana para tokoh-tokoh Quraisy itu melakukan intimidasi yang luar biasa kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau mengikuti ajaran Rasulullah ini. Siapa yang mau ikut ajaran Islam ini, nih, tengok akibatnya kayak gini nih, gitu ya. Ini biar jadi pelajaran bagi masyarakat Mekah yang lainnya. Jadi memang sengaja mereka melakukan intimidasi itu secara terbuka. Kita tahu tadi ada keluarga Yasir, dari Yasir, kemudian Sumayyah istrinya dan Ammar adalah anaknya. Kemudian kita tahu kisah Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah ditelanjangi, dibentangkan, ditidurkan di atas padang pasir di saat musim panas. Dadanya ditindihi dengan batu dan kemudian dicambukin oleh Umayyah bin Khalaf. Itu ya, tuannya. Kita tahu Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad ini adalah bisa dikata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Khabbab bin Al-Arad adalah sahabat yang paling berat ujian siksaannya. Karena Khabbab bin Al-Arad itu disiksa sama Ummu Anmar Al-Khuzaiyah, tuannya. Cuma karena tuannya perempuan, dia kan nggak bisa nyiksa, karena Khabbab laki-laki. Maka kemudian disiksa meminta bantuan kepada laki-laki dari kabilahnya. Disiksanya itu luar biasa. Disiksanya itu salah satu versi riwayatnya, versi salah satu versi menyebutkan besi, salah satu versi menyebutkan batu. Itu besi dipanasin memerah gitu. Ya, kemudian ditanamkan di pasir, padang pasir. Jadi kalau gambaran saya ketika baca itu seperti apa itu rel roda pagar itu loh ya. Gitu. Tapi tidak tanam di dalam semen, tapi di atas pasir. Itu kemudian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Khobab itu dipegang. Kemudian ini kalau khobab ya, ini kalau khobab itu ini ditaruh di sini disyarat ya. Sampai bagian belakang punggungnya khobab itu cacat, kayak bentuk legok ini. Cacat ya. Gitu ya. Dan datangkan kepada Nabi Khobab. Khobab itu datang kepada Nabi. Dan Khobab itu bilang, ya Rasulullah, ini kapan pertolongan Allah datang? Gitu ya. Masya Allah. Itu Khobab loh ya. Itu darahnya tuh lukanya itu masih luka baru. Datang kepada Nabi. Bercerita, mengeluh kepada Nabi. Ini kapan pertolongan Allah datang, wahai Rasulullah? Malah justru dinasihati sama Rasul, kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Kata Nabi, dulu itu ada orang yang membela agama Allah sampai dia ditanam setengah badannya. Abdullah bin Samir itu ya, misalnya Abdullah bin Samir, dia ditanam setengah badannya, kemudian digergaji dari kepala sampai badannya membelah jadi dua. Itu tidak membuat dia keluar kok dari ajaran Islam kok. Masya Allah. Gitu ya. Ini memang diintimidasi. Ini kan kalau Yasir, warga Yasir ini kan dari khalifnya, Bani Makhzum. Bilal Khobab, dia budak, diuji dari sisi tuannya. Sa'ad bin Abi Waqqas, diuji dari sisi ibunya. Ibunya loh, Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang terkenal sangat bakti sama orang tuanya. Sangat bakti. Sampai ketika ibunya tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Apa kata ibunya? Wahai Sa'ad, wahai putraku, kamu keluar dari ajaran Muhammad. Atau kalau tidak, ibu nggak bakal makan, nggak bakal minum sampai kamu keluar dari ajaran Islam.
kemudian ibu mati, terus orang-orang akan berubah cara pandangnya kepadamu. Sebelumnya orang-orang mengatakan kamu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kamu adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Tapi sekarang orang-orang nanti akan berubah pikirannya saat adalah pembunuh ibunya. Oh, diancam gitu Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Masya Allah. Ya ditinggal sama Sa'ad. Hari pertama ibunya nggak makan beneran, Masya Allah. Nggak minum seharian. Ya, Masya Allah. Kita aja masih sempat makan minum itu kayaknya sebuah kebutuhan. Saat bilang, ibu, makanlah bu, minumlah bu. Enggak, saya nggak bakal makan, nggak bakal minum. Sampai kamu keluar dari ajaran Islam. Ya, ditinggal sama Saat. Hari kedua, nggak makan, nggak minum beneran. Masya Allah. Wahai ibu, makan dan minumlah. Biar ibu sehat, biar ibu bisa punya tenaga. Nggak bakal makan, nggak bakal minum. Sampai kamu keluar dari ajaran Islam. Hari ketiga, beneran. Ibunya masih nggak makan, nggak minum. Dan tambah lemes gitu itu. Masya Allah. Kata Saat, makanlah bu, minumlah bu. Kata ibunya, nggak bakal mau, saya nggak bakal makan, nggak bakal minum sampai kamu keluar dari ajaran Islam. Kata Saat, ibu, andaikan ibu punya 100 nyawa, nyawanya satu persatu hilang gara-gara ibu nggak makan, nggak makan, nggak minum, kemudian mati lemes. Agar aku ingin keluar dari ajaran Islam, nggak bakal aku lakukan itu. Masya Allah. Kuat ya, ibunya padahal. Masya Allah. Ditinggal sama Saat. Ibunya sadar ini anaknya ini nggak bisa diajak kompromi. Ya udahlah makan sama minum aja daripada mati mati konyol ya. Mengharapkan sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Ini anaknya nggak mau anaknya. Insya Allah. Bahkan intimidasi itu juga didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari masyarakat Arab, masyarakat Quraisy itu ya. Abu Bakar As-Siddiq ini bisa dikatakan sebagai awal khotibin. Dia adalah khotib pertama di umat ini. Di tengah-tengah berkhutbah itu khutbah pertama ya. Jadi Abu Bakar berdiri, Rasul di sampingnya duduk. Abu Bakar di depan Ka'bah berkhutbah. Dengar khutbahnya Abu Bakar itu dihajar Abu Bakar itu, subhanallah, luar biasa. Sampai datang Utbah bin Rabi'ah itu. Utbah bin Rabi'ah itu kan panglima perangnya Quraisy itu, ya kan? Itu datang, subhanallah. Kalau melihat riwayatnya itu, wah, ngenes banget ya, luar biasa sakit itu. Jadi Khobab, Utbah itu dia membawa terompak, atau terompak ya, sendal yang dari kayu itu loh. Kalau bahasa Jawanya teklek, tahu ya? Itu membawa, itu melihat Abu Bakar dihajar seperti itu kemudian Utbah bin Rabi'ah itu disebutkan, ini terompaknya ini dihantamkan ke wajahnya Abu Bakar. Jedek, terus ditekan, buk gitu. Masya Allah. Sampai Bunda Aisyah itu ketika melihat ayahnya di rumah itu, saya itu ketika melihat ayah pulang itu, wajah ayah itu tidak jelas karena wajahnya rata, bengkak semua wajahnya. Luar biasa. Sampai Abu Bakar tuh pingsan. Ketika siuman itu di sampingnya ibunya, Ummu Khair itu ditanya, gimana nak? Ya, namanya ibu luar biasa, gitu ya. Gimana nak? Apa yang kamu rasakan? Kamu butuh apa gini? Abu Bakar diam aja, gitu. Menurut antum, kira-kira yang dikatakan Abu Bakar pertama kali apa? Apa yang dikatakan Abu Bakar pertama kali? Abu Bakar pertama kali mengatakan kepada ibunya, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena ketika dihajar Nabi kan di sebelahnya, gitu. Apakah Nabi juga terdampak dari apa? Dari apa? Perundungan yang didapat oleh Abu Bakar tadi, gitu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, nanti ceritanya kemudian nanti diajak ke rumah Al-Arqam, kemudian ibunya masuk Islam. Ummu Khair radhiyallahu anha. Mus'ab bin Umair, oh Masya Allah. Jangan tanya Mus'ab ini. Mus'ab ini kalau bahasa kita anak sultan dia itu. Mus'ab itu anak sultan itu Mus'ab itu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya, bapaknya pebisnis sukses, ibunya pebisnis sukses. Makanya Mus'ab jadi
anak sultan. Mus'ab itu kalau tidur itu spraynya itu sutra. Masya Allah. Bangun tidur itu di depannya sudah tersaji menu sarapan. Ayo coba siapa yang tapi ternyata ketika dia diketahui masuk Islam itu Mus'ab kemudian dipenjara sama orang tuanya. Mus'ab dipenjara, tahanan rumah sama orang tuanya. Ketika ada kesempatan hijrah ke Habasyah kan Mus'ab ikut hijrah ke Habasyah. Gitu. Masya Allah, ya ini anak sultan. Tapi hidupnya itu Masya Allah. Berakhir dengan apa? Mati syahid di perang Uhud dalam kondisi kain kafannya tidak cukup untuk menutupi badannya. Kalau kain kafannya ditarik menutup kepala, kaki kelihatan, ditarik ke bawah menutup kaki, kepala kelihatan. Itu anak sultan itu, Masya Allah. Dan tidak ada satupun orang di Madinah yang masuk Islam kecuali Mus'ab ini perantaranya. Dia tinggalkan semua kemewahan, kemegahan yang dimiliki oleh orang tuanya, dan dia lebih memilih jalan Allah dan Rasulnya. Ya. Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini salah satu sahabat Nabi yang wafat setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Utsman bin Maz'un salah satu sahabat bisa dikatakan awal-awal yang masuk Islam. Punya hubungan cukup dekat dengan Al-Walid bin Mughirah itu. Nah, ketika kisahnya panjangnya. Nah, ketika suatu saat Utsman bin Maz'un itu mengkritik beberapa syair yang salah. Jadi ketika sedang duduk bersantai-santai dengan para tokoh-tokoh, syair-syair, pantun-pantun itu diucapkan, ada yang salah, dikritik sama Utsman bin Maz'un. Oh, terus Utsman bin Maz'un di apa? Dihajar, disebutkan itu sampai ini matanya ini ditelonjok, jebuak gitu. Sampai apa? Sampai matanya yang putih, apa? Mata yang mana putih itu apa? Sampai matanya yang mana putih itu berubah jadi warna hijau. Masya Allah. Gimana itu? Berarti pukulannya sekencang apa itu? Yang putih itu ditonjok sampai warnanya berubah jadi hijau. Gitu ya. Dan ketika bertemu dengan Al-Walid, nah kan udah tak kasih tahu, nah kan itu kasihan matamu itu yang sebelah yang warnanya bengkak hijau itu kasihan, gitu ya. Tapi kata Utsman bin Maz'un, kamu salah kamu itu. Masya Allah. Kalimatnya mana gitu ya. Kamu salah. Kata Utsman bin Maz'un, kamu salah. Yang kasihan tuh mataku yang sehat ini. Dia yang kasihan dia. Dia tidak merasakan bagaimana enaknya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ngeri banget ini levelnya ini. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ini sahabat Nabi ya. Ini diusir dari rumah gara-gara beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dihantam itu kepalanya itu dengan sebuah kayu oleh ayahnya sendiri, Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As ini kunyahnya Abu Uhaihah itu. Dihantamkan ke kepalanya sampai apa? Sampai berdarah gitu. Ya udah nggak masalah. Suruh keluar, ya udah keluar. Gitu ya. Diusir sama siapa? Sama orang tuanya. Ini. Jadi ada yang diuji lewat apa tuannya, diuji melalui keluarganya, diuji melalui masyarakatnya, gitu ya. Itu intimidasi itu didapatkan para sahabat. Dan itu yang menjadi sebuah keistimewaan itu, menjadi sebuah keistimewaan itu. Tidak ada satupun sahabat yang disiksa, dibully, dipersekusi, kemudian mereka keluar dari Islam. Itu nggak ada, ceritanya. Justru iman mereka itu semakin kuat, gitu ya, Masya Allah. Ya. Sehingga ini berarti kita memahami bahwa pendidikan Rasul kepada sahabat ini luar biasa berhasil. Ya. Sebegitu berat, bahkan bukan hanya verbal, tapi sudah kepada fisik, itu pun tidak membuat mereka goyah dari iman mereka. Sehingga kita layak untuk belajar kepada Nabi tentunya, dan belajar bagaimana para sahabat itu diajari oleh Nabi
apa saja materinya, apa saja yang dipelajarinya, itu seharusnya membuat kita bisa memiliki setidaknya meskipun tidak sama, sedikit menyerupai lah, bermirip-mirip lah dengan para sahabat ini, gitu ya. Karena materinya sama, Quran dan hadis. Cuma bagaimana caranya dan seterusnya, ini kurang lebih yang harus coba kita renungkan lebih jauh lagi. Ya, mungkin nanti ada seperti kelas pendalaman, gitu ya. Nah, untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ini, satu tema gitu, tapi digali lebih dalam lagi, insya Allah. Wallahu taala alam bissawab. Monggo kalau ada yang mau dibicarakan, fadhol silakan. Kan Ustaz, izin bertanya, berarti surat Al-Humazah itu diturunkan untuk menggambarkan kaum Quraisy yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ustaz. Dan kalau dari asbabun nuzul, iya. Dari asbabun nuzul, di dalam kitab-kitab tafsir, surat Al-Humazah dan Lumazah itu salah satunya, banyak ulama-ulama tafsir menyebutkan surat ini nazalat, turun fi sya'ni, dalam keadaan apa, untuk menjelaskan status keadaan, misalnya di situ ada Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal gitu kan ya, ada Utbah bin Robi'ah dan seterusnya. Itu memang surat itu menggambarkan gambaran orang-orang itu yang mereka humazah, lumazah ya. Meskipun kata humazah, lumazah itu para ulama berbeda pendapat ya. Secara gampang humazah dan lumazah itu, kalau humazah itu adalah mencela di depan orangnya, kalau lumazah itu mencela di belakang orangnya. Jadi memang kegiatan mereka itu mencela, mencela dan mencela di depan maupun di belakang objek yang dicela tadi, orang yang dicelanya tadi. Gitu. Secara asbabun nuzul memang seperti itu. Tapi secara ibroh, ya, secara ibroh itu bisa diambil pelajarannya agar kita terhindar dari itu. Insya Allah. Wallahu alam. Ada lagi? Fadol? Tidak ada? Tidak ada. Nah, wa iyyakum wa barakallahu fikum. Baik. Kalau nggak ada yang ingin dibicarakan, jadi bisa kita sambung pembicaraannya di grup, insyaallah taala. Eh, Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah ketakwaan, keimanan, dan aplikasi Quran dan Sunnah Nabi kepada kehidupan kita, sehingga kita benar-benar pas di dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Waffaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.